Hidup Saka dimulai dari bawah, bukan sekadar miskin, tapi benar-benar nyaris tak punya apa-apa. Hanya kotak semir kayu yang ia angkut setiap pagi, dan doa diam-diam yang ia bisikan setiap malam sebelum tidur di lantai kamar kontrakannya. Setiap hari ia duduk di pinggir trotoar, menyapa sepatu yang berlalu, bukan orangnya, karena orang jarang menoleh. Tapi sepatu-sepatu selalu butuh dibersihkan. Kadang, sehari penuh hanya satu pasang sepatu yang mampir, kadang, tidak ada sama sekali. Tapi Saka tetap datang besoknya, di tempat yang sama, dengan baju yang sama, dan harapan yang sama. Ia menyisihkan recehan demi recehan, bukan untuk bermewah, tapi untuk bertahan, untuk makan, untuk bayar sewa kamar 2x2 yang bocor jika hujan, dan untuk mimpi kecil yang ia sembunyikan jauh di belakang matanya, punya usaha sendiri. Saka bukan anak orang terpandang, dia lahir dari orang tua buruh, lalu tumbuh sendirian setelah keduanya meninggal, karena sakit yang tak pernah sempat diobati. Saat itu, ia masih 14. Sejak itu, hidup adalah tentang bertahan. Ia sempat jadi pemulung, lalu jadi kenek angkot, hingga akhirnya menemukan kotak semir bekas yang dibuang orang, dan mulai menyemir sepatu di usia 17. Ia mendengar orang bilang, usaha bisa membawa keajaiban, maka ia mulai bermimpi kecil, membuka warung kopi, warung kecil saja, yang cukup untuk 2 meja dan 1 kompor. Bulan demi bulan ia kumpulkan uang, ia potong makannya jadi sekali sehari. Ia tak pernah jajan, tak pernah beli apa-apa selain sabun cuci dan odol secet. Setelah 2 tahun, ia cukupkan uang seadanya dan membuka warung kopi di depan kontrakannya. Hanya 1 meja plastik, teko air panas, dan beberapa sachet kopi sachetan, tapi matanya berbinar. Hari pertama sepi, hari kedua sepi, minggu pertama, hanya tetangga sebelah yang mampir. Tapi Saka terus buka, dari pagi sampai tengah malam, ia percaya, selama lampu tetap menyala, orang bisa saja datang. Sebulan berlalu, listrik kontrakannya diputus, karena tak terbayar. Saka tetap buka warung dengan lilin, tapi malam itu, tenda plastik kecilnya diterpa angin, dan robot panci kopinya tumpah, air panas menyiram tangannya. Tangannya melepun, dan warungnya rusak. Ia duduk di pinggir jalan sampai pagi, diam, dengan tangan dibalut kain tipis dan mata kosong. Warung kopi pertamanya gagal. Tapi ia tidak berhenti. Setelah sembuh, ia menjual kotak semirnya, dan mencoba buka usaha baru. Jualan pulsa dan kuota di emperan pasar, ia beli papan kecil, tulis tarif dengan spidol. Namun sinyal di tempat itu buruk, transaksi sering gagal, orang malas datang kembali. 2 bulan, lapaknya tidak berkembang lagi-lagi, ia gulung tikar. Ia mencoba jadi reseller baju online, ia titip katalog ke teman, dan menunggu pesanan datang. Tapi tak ada yang percaya. Orang ragu pada wajah kurus dan pakaian lusuhnya, mereka pilih toko lain. Saka hanya diam, ia tidak menyalahkan siapa-siapa, ia tahu, dunia tidak adil, dan tidak akan berubah hanya karena 1 orang kecewa. Lalu ia coba usaha gorengan, bangun jam 3 pagi, goreng pisang dan tahu, lalu dorong gerobak sewaan ke pasar tidak jauh dari kosnya. Awalnya ramai, lalu datang tukang gorengan lama yang mengusirnya karena rebut langganan. Ia tidak melawan, dia hanya mundur, lalu cari lokasi baru, tapi tempat baru sepi, gorengannya basi, ia rugi lagi. Kontrakannya nyaris disita, ia menunggak 3 bulan, tapi ia tetap tidak menyerah. Ia bekerja jadi kuli bongkar muat di pasar malam hari. Lalu siang tetap coba jualan, apa saja minuman dingin, mainan anak, bahkan tisu basah. Kadang orang menghina, masih muda kok emis usaha, kata 1 orang. Saka tidak membalas, ia hanya menunduk, dan terus menyusun dagangannya. Suatu hari, ia bertemu dengan pemilik kios bekas di pasar yang hendak pensiun. Ia ditawari sewa murah, tanpa pikir panjang. Saka ambil uang terakhirnya, dan buka toko serabutan jual sabun, sikat, cemilan, dan alat tulis. Toko itu bertahan 3 bulan, lalu pemilik pasar menaikkan harga sewa, dan mengambil alih kembali kios tersebut, tanpa modal. Saka harus angkat kaki. Ia menggelandang seminggu, tidur di bawah tangga toko, tapi ia tidak curi, tidak merampas, ia cuma bertahan. Setelah itu, ia jadi tukang antar galon, upahnya kecil, tapi cukup untuk makan. Dia hidup dari satu pinjaman ke pinjaman lain, tapi tidak pernah kabur dari utang. Dalam diamnya, Saka menulis di kertas bekas. Ia tulis rencana-rencana yang gagal, dan menandainya dengan huruf kecil, belum berhasil, akan coba lagi.
Hari berganti, bulan berganti, usia bertambah, luka bertambah, tapi Saka masih bangun lebih pagi dari matahari, dan tidur lebih malam dari suara terakhir di jalanan. Kadang ia merasa lelah luar biasa, seperti seluruh tubuhnya memohon untuk berhenti. Tapi ia tahu, kalau berhenti, maka semua luka ini sia-sia. Ia tidak pernah berpikir akan sukses besar. Ia hanya ingin hidupnya tidak berakhir di pinggir jalan. Suatu hari, teman lamanya menghubungi, mengajak bekerja di kedai kopi sederhana. Jadi barista, gaji kecil, tapi stabil. Saka terima tanpa ragu. Di kedai itu, Saka belajar tentang pelayanan, manajemen stok, dan pembukuan. Ia bekerja dengan teliti, ia tak pernah datang telat, dan selalu pulang terakhir. Setelah 2 tahun, pemilik kedai pindah kota, dan menawarkan waralaba kecil. Dengan sisa-sisa tabungan, dibantu pinjaman kecil, Saka memberanikan diri mengambil alih. Ia mengganti nama kedai itu jadi Tak Lelah, sesuai dengan hidupnya. Pembeli datang pelan-pelan, beberapa mulai mengenalnya, mulut ke mulut bekerja. Lalu datang musim hujan, dan pelanggan berkurang drastis. Saka hampir bangkrut lagi, tapi ia berinovasi, jualan kopi keliling pakai motor bekas, dan dari situ, ia bangkit perlahan. Hari ini, hidup Saka masih sederhana, ia tidak kaya, tapi ia tak lagi kelaparan. Ia masih jatuh sesekali, tapi ia tahu cara bangkit. Ia pernah gagal puluhan kali, tapi ia tidak pernah menyerah sekalipun. Karena buat Saka, jatuh bukan berarti kalah. Jatuh hanya berarti, ada satu cara lagi yang belum dicoba.